sebuah pekerjaan tersendiri untuk meyakinkan masa yang sementara terprovokasi ini, betul. Sementara mereka sudah punya pegang, ya katakan kalau kita Bugis Makassar ini kan kalau ada kerumunan begitu, nah nantilah penyesalan terjadi setelah mereka gunting. Oh, ya. Dan pada saat itu saya pungut karena saya anggap dokumen itu adalah dokumen negara. Betul. Jadi surat undangan digunting itu saya ambil pungut di sela-sela kaki kerumunan massa ini, kemudian saya kumpulkan di sebuah kantongan dan saya laporkan ke Bawaslu. Justru kerja-kerja pengawasan Bawaslu ini sangat membuat terang benerang sebuah persoalan. Kalau amanah di dunia penyelenggara ini kita mampu jalankan dengan baik, insya Allah bagaimanapun demokrasi ke depan kita bisa lewati bersama sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, hari ini kami kembali lagi di sesi Macarita podcast Bawaslu Kabupaten Bone. Hari ini kami, kalau kita bahasakan biasanya teman-teman milenial bilang menculik. Kita culik dulu ini Kakanda, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Siap. Kanda Alamsyah Ishah. Bagaimana Kak? Sehat-sehat aja Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena beliau adalah koordinator divisi Humas dan Datin, maka kita akan nanti pada spesifiknya akan fokus pada soal kinerja-kinerja kelembagaan Bawaslu dalam perspektif itu. Namun kita akan mengawali mencoba untuk menggali sedikit semacam autobiografi lah, tapi tidak yang singkat-singkat saja Kak. Siap. Kondisi kita perlu saya sampaikan bahwa ini karena malam hari bukan jam kantor, sehingga penampilan cukup kayak milenial juga, santai. Siap. Karena bukan jam kerja, kita di malam hari, dan tentu satu kebanggaan bagi kami Bawaslu Kabupaten Bone karena Kak Alam ini menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan semacam pemahaman dan pengetahuan secara tanda kutip politik dan bagaimana kelembagaan Bawaslu yang seharusnya idealnya kelembagaan Bawaslu. Kami searching di Google, ternyata Kak Alam di Google ini kalau kita tulis Alamsyah, yang muncul itu lebih banyak mantan anggota, bahkan pernah jadi ketua KPU Kabupaten Pinrang. Yang menariknya adalah tiba-tiba meloncat bukan ke hierarkinya. Kan biasanya itu kalau orang sudah 2 periode jadi KPU, naiknya KPU provinsi. Kenapa Kak ini? Coba bisa diberikan sedikit penjelasan mendalam bagaimana kemudian Kak Alam ini menjadi anggota KPU di Pinrang, kemudian mewakafkan diri untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Pipin ya. Sebenarnya terkait itu tadi bahwa sebenarnya karena background saya adalah dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya, dan saya melihat dalam Unhas berarti Kak? Iya. Oh, Fakultas Hukum di Unhas. Kebetulan saya lihat kerja-kerja penyelenggaraan terus di KPU dan kami tentu berinteraksi dengan beberapa lembaga, terutama lembaga pengawasan. Pengawasan. Ya, saya tertarik mendaftar di Bawaslu Provinsi itu karena saya melihat bahwa dalam proses kemitraan kami menjalankan fungsi penyelenggaraan, rasa-rasanya saya lebih cocok di dunia pengawasan karena kita banyak mengkaji persoalan hukum, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang perlu kehati-hatian daripada aspek hukumnya, meskipun ada prosedur di dalamnya. Nah, tentu sebagai background hukum, tentu saya merasa tertantang di situ. Bukan berarti mengucilkan di tempat sebelum, tidak, tetapi saya merasa bahwa background di situ lebih cocok di pengawasan, sehingga saya bismillah pada saat itu. Dan alhamdulillah
diterima rezekinya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Berarti terlepas daripada soal kemudian like or dislike terhadap kelembagaan KPU atau Bawaslu, Ya. di sisi lain untuk menginternalisasi disiplin ilmu pengetahuan hukum yang selama ini dipelajari. Kalau di S1 Unhas belajar tentang hukum pemilu ya Kak ya? Iya. Jadi kita belajar, kebetulan mata kuliah tambahan pada saat letting kami, zaman kami pada saat itu sebelum reformasi. Belum dikurikulumkan berarti? Belum. Jadi dia mata kuliah tambahan, biasanya sih mata kuliah tambahan itu paling tinggi 2 SKS. 2 SKS ya? Iya, dan itu memang mata kuliah minat di situ. Nah, tetapi di mata kuliah pokok juga ada sih sebenarnya dan sangat banyak SKS yang terkait dunia penyelenggaraan, terutama di pengkhususan hukum tata negara dan administrasi negara, termasuk hukum acara sebenarnya. Sehingga dasar-dasar hukum acara, dasar-dasar hukum tata negara, termasuk hukum administrasi negara, itulah yang sedikit saya coba kembangkan dalam dunia praktisi di penyelenggaraan. Dan itulah tadi perbandingannya bahwa karena kalau di KPU kan kalau ada permasalahan biasanya kita pakai lawyer. Oh, pakai lawyer ya, betul. Nah, kalau di dunia pengawasan kita memang dilatih, saya lihat ya, dilatih Secara sendiri sebagai pengawas pemilu. Memang harus tidak suka ya harus Punya kapasitas. Iya, harus punya kapasitas dan harus diasah terus masalah analisis hukumnya. Nah, saya kira itu motivasinya sebenarnya. Oh iya. Berarti untuk menginternalisasi pengetahuan hukumnya karena lebih independen kalau di Bawaslu terkait dengan misalnya soal MK kemarin kita lihat bagaimana prosedur Bawaslu memberikan keterangan di MK itu ya harus betul-betul mampu untuk menguasai keilmuan hukum, backgroundnya minimal. Sebelum lebih jauh ini pertanyaannya saya lanjutkan. Kalau di Pinrang kan memang dasarnya ada dari background penyelenggara, misalnya pernah jadi penyelenggara ad hoc, atau hanya karena pada waktu itu melihat kondisi pemilu atau pemilihan di Pinrang. 2000 berapa Kak mulai itu? 2013. 2013 mulai jadi penyelenggara KPU. Nah di 2013 itu melihat fenomena bahwa saya tertarik masuk di sini, atau pernah jadi pengawas ad hoc. KPU ad hoc maksud saya, sorry. Iya, memang itu juga dari dorongan sahabat-sahabat juga di daerah pada saat itu, karena waktu itu kita masih hangat-hangatnya pas sarjana S1, dan dorongan teman-teman komunitas juga. Kami juga, saya waktu itu bergaul dengan semua kalangan pada saat itu dan mendorong bahwa sebaiknya dengan background yang ada, saya dorongan itu katanya cocok jadi penyelenggara. Nah pada saat itu, bahkan sebenarnya saya mendaftar jadi penyelenggara sejak 2008. Sejak 2008? Iya, tapi inilah tantangan kita di daerah, para sarjana terutama S1 ya, untuk kembali ke daerah, terkhusus di Sulawesi Selatan, katakanlah Pinrang. Saya karena sangat menghargai namanya proses, ya, sehingga persoalan bahwa dimulai daripada ad hoc misalnya pada saat penyelenggara level tingkat kecamatan PPK pada saat itu, saya tidak ada masalah dengan pekerjaan itu karena memang saya mau belajar. Karena ilmu yang saya dapatkan di kampus itu belum cukup untuk kita katakanlah perfect ya atau komprehensif tanpa melakoninya, dan saya mencoba melakoninya dimulai dari bawah, dan luar biasa proses interaksi itu. Dan bisa juga dikatakan kalau dari sisi ilmiahnya itulah ilmu empiris buat saya, dan itulah juga yang mengantar saya, membuat saya kuat, dan alhamdulillah problem solving banyak ya di dunia teknis penyelenggaraan pada saat itu, sehingga saya tidak kaku lagi, tidak khawatir lagi pada saat berada di jenjang selanjutnya, katakanlah pada saat itu di KPU. Dan saya kira masuk di Bawaslu juga itu merupakan tantangan tersendiri juga buat saya. Gitu. Berarti tadi disebut dengan istilah problem solving. Saya mau underline itu. Problem solving artinya apa masalah terbesar
yang Kak Alam rasakan pada saat jadi KPU 2 periode? Karena kan sebelumnya jadi anggota, Ya. periode selanjutnya jadi ketua. Ya. Tentu pasti ada, tidak mungkin di Pindrang ini tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Apa yang paling terkesan masalah dan ternyata cara menyelesaikannya seperti ini supaya bisa menjadi pelajaran ke teman-teman penyelenggara pemilu? Ya, mungkin saya lebih banyak di persoalan empirisnya. Jadi sebenarnya bukan persoalan, sebenarnya itu dinamika. Dan Dinamika, benar. itu memang kita dilatih ya, di tingkatan bawah itu ya, di tingkatan ad hoc. Mulai dari sana, sebisa mungkin karena lembaga kita ini hierarki sebenarnya, sebisa mungkin bagaimana prinsip kita bekerja adalah selesaikan secepat dan sebisa mungkin pada saat hari itu masalah itu bisa selesai, dan jangan sampai pimpinan kita secara berjenjang turun tangan menyelesaikan masalah kita. Iya, iya, iya. Nah, jadi itulah yang menjadi tantangan, dan kalau mengingat momen yang paling berkesan pada saat itu adalah persoalan kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Ya, trust pada saat itu luar biasa karena memang posisi teman-teman di katakanlah di KPU beserta jalannya ke bawah, karena posisi KPU beserta jalan ke bawah ini kan kalau ada masalah mereka dalam posisi ya, teradu, termohon, terlapor dan seterusnya ya. Visitor. Ya, Iya. sehingga itu butuh memang seni ya, butuh manajemen tadi katakanlah bagian daripada problem solving itu. Dan yang momen yang paling menarik menurut saya itu pada saat publik melakukan sebuah aksi pada saat itu. Saya waktu itu masih di kecamatan. Waktu itu kan pada saat 3 hari menjelang hari pemungutan suara di tahun 2013 itu, kalau tidak salah itu karena masih terpisah pada saat itu antara pemilihan gubernur dengan bupati ya, terpisah. Nah, pada saat itu pernah terbit kartu pemilih. Kartu pemilih. Untuk masuk mencoblos itu ada kartu pemilih, termasuk surat undangan. Pada saat itu masih surat undangan meskipun. Saya kayaknya belum memilih waktu itu, Kak. Ya, itu di 2013-14 ya? Kartu pemilih dulu ya. Ya, ada kartu pemilih. Bahkan aplikasi belum ada, tetapi ada kerjasama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi, mungkin kurang etis saya sebut, itu ada program kerjasama namanya SMS Gateway. Jadi pemilih ketika mau melihat namanya tercantum di dalam DPT pada saat itu bisa mengetik di program dalam SMS Gateway itu. Nah, terkait masalah kepercayaan tadi ini, karena mungkin karena tim ini kita tahu persis, termasuk paslon pada saat itu, mereka kan punya strategi masing-masing, dan salah satu kajian strateginya bahwa sebisa mungkin surat undangan yang kembali itu yang atau tidak terdistribusi itu tidak dipastikan untuk tidak digunakan atau ada penyalahgunaan pada saat pemungutan suara, hari pemungutan suara atau hari pencoblosan yang kita kenal selama ini. Nah, yang jadi masalah karena selain surat undangan itu juga ada kartu pemilih. Ada kartu pemilih. Nah, pada saat itu karena sudah mengkerucut ini, sudah panas-panasnya pada saat itu, kepercayaan itu kita ya enggak tahu dari mana isunya kan, ini juga mungkin ada kaitannya dengan sekarang yang menjadi diskusi terus juga masalah hoax, ujaran kebencian. Iya. Pada saat itu sudah muncul sebenarnya, tapi belum ada istilah hoax. Belum ada istilah hoax ya. Yang ada pada saat itu provokasi. Provokasi. Ya, provokasi. Jadi pada saat itu saya hadapi surat undangan itu digunting. Digunting, kemudian kartu pemilih itu digunting. Alasan pemimpin aksi pada saat itu dan jadi pernah di demo pada saat itu? Iya, jadi pada saat itu PPS saya kan mengampu beberapa kelurahan di situ yang ada PPS di dalamnya, dan salah satu kelurahan di situ PPS kami ini terkurung dengan aksi demo itu. Karena begitu saya berkunjung langsung, karena saya tidak mau, karena memang sudah tanggung jawab bahwa sebisa mungkin pimpinan di kabupaten tidak terbebani dengan situasi itu. Nah, wujud dari tanggung jawab itu saya langsung ke sana, ke lokasi kantor lurah. Kebetulan kejadiannya di kantor lurah. Dan pada saat itu
dua masa yang berhadapan, karena memang dua paslon pada saat itu, dua masa yang berhadapan, menggunting itu. Dan kalau kita mau bukan juga menjadi hero pada saat itu, tidak boleh, karena ini kerumunan massa ini. Nah, tiba-tiba karena itu tadi ada pola komunikasi, saya tahu beberapa penggerak massa di situ, dan mereka juga tahu kita, sehingga tadi judulnya adalah trust, kepercayaan. Nah, ketika kami, saya katakanlah dan beberapa teman-teman, dan kebetulan saya berkomunikasi dengan mereka, sebenarnya surat undangan itu dan kartu pemilih sebenarnya kan sudah ada berita acaranya, bahwa sekian yang terdistribusi, sekian yang kembali karena tidak ada orangnya, dan seterusnya. Nah, tapi sangat menguat pada saat itu ketidakpercayaan terhadap penggunaan surat undangan yang kembali dan kartu itu. Nah, itu kan sebuah pekerjaan tersendiri untuk meyakinkan massa yang sementara terprovokasi ini, sementara mereka sudah punya pegang, ya katakan kalau kita Bugis Makassar ini kan kalau ada kerumunan begitu, ya peralatan-peralatan yang bisa mengarah ke kekerasan itu lengkap juga pada saat itu, ya. Betul. Tetapi itu kita diajarkan bagaimana kita bukan bagian daripada masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah pada saat itu. Betul. Jadi saya perlihatkan berita acaranya bahwa ini sebenarnya kita sudah lakukan ini sekian. Nah, alhamdulillah pada saat itu, karena memang tidak ada yang kita lakukan macam lain-lain pada saat itu. Jadi kurang lebih ada 100, ya. Ada surat itu dia gunting itu. Kami perlihatkan berita acara, memang berita acara kembali itu. 100 sesuai juga dengan itu. Akhirnya, nah, bahwa tidak mungkin kita masukkan pemilih ini karena ini berita acara ini. Betul. Iya, dan itu tentu kan berita acara itu kalau tidak tertuang, tidak tertulis dalam berita acara itu kan tentu menjadi masalah berikutnya kalau kita ada memanipulasi atau sejenisnya. Nah, nantilah penyesalan terjadi setelah mereka gunting. Ya. Dan pada saat itu saya pungut karena saya anggap dokumen itu adalah dokumen negara. Betul. Prinsip kami, sekecil apapun dokumen, sampai sebesar apapun dokumen itu adalah dokumen negara. Dan itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi surat undangan digunting itu saya ambil pungut di sela-sela kaki kerumunan massa ini. Kemudian saya kumpulkan di sebuah kantongan dan saya laporkan ke Bawaslu. Sebagai wujud pertanggungjawaban saya bahwa dalam keadaan apapun dokumen penyelenggara itu tetap harus ada pertanggungjawabannya. Bahkan pada saat itu andaikan dibakar, ya saya akan foto, saya akan laporkan dalam bentuk abu misalnya, dan saya sudah laporkan ke Bawaslu pada saat itu, dan alhamdulillah pimpinan terima. Sebagai bentuk tanggung jawab. Iya, terima, dan massa pun juga beransur-ansur dan setelah itu sudah tidak ada lagi, aman lagi. Itu yang paling berkesan karena kita dikagetkan dengan kerumunan yang kira pada saat itu kepercayaan itu sangat menurun pada saat, dan alhamdulillah kami bisa meyakinkan mereka tidak ada masalah, tidak ada konflik horizontal sampai selesainya pilkada pada saat itu. Iya. Berarti yang kita garis bawahi adalah berkaitan dengan trust publik yang sangat sulit, mungkin bahasa quote and quote agak sulit untuk diredam. Tetapi karena aktivis yang meredam aksi aktivis, sehingga problem solvingnya ketemu, tidak masuk dalam masalah tapi menyelesaikan masalah. Itu pernyataan yang sangat menarik bagi kita untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya Kak, kan 2 tahun seperti yang itu kan baru dari, kalau kita hitung-hitung itu ya bagian terkecil dari pengalaman Kak Alam di 2 periode jadi KPU. Tetapi kan kalau kita dengar, barangkali kita tidak selesai podcast ini kalau kita mau dengar semua terkait dengan bagaimana teknis-teknis ini. KPU sudah sangat matang lah di situ, selesai. Tetapi kemudian menjadi anggota Bawaslu tentu sudah mampu untuk memberikan bahasa biasa kita temukan di putusan MK, di pertimbangan hukum MK itu garis demarkasi. Sudah bisa memisahkan antara pelaksanaan kegiatan KPU atau kerja-kerja teknis penyelenggara pemilu di KPU dengan kerja-kerja pengawasan pemilu. Kira-kira kalau kita ditanya untuk memberikan semacam perbandingan lah, karena kan yang satu sudah dilalui, yang sekarang dalam proses dijalani. Apa kira-kira yang menarik untuk ditarik satu titik
pemisahnya bahwa memang KPU begini kerjanya, Bawaslu begini pekerjaannya. Iya, karena ini kan juga perintah regulasi kita, undang-undang, bahwa sebenarnya tiga lembaga ini adalah ibaratnya saudara kandung sebenarnya. Saudara kandung. Sisa dicari siapa yang kakak, siapa yang adik. Iya. Iya, jadi KPU, iya, Bawaslu, dan DKPP. Iya, Siap. jelas sekali kan penyelenggara. Nah, bagi saya sebenarnya pandangan pribadi bahwa untuk mengetahui sebuah persoalan, tentu kita harus masuk dulu dalam apa namanya, setidaknya kita punya data yang kuat terhadap masalah itu. Nah, alhamdulillah dengan pengalaman saya di dunia teknis atau di dunia administrasi penyelenggaraan, saya alhamdulillah sampai sekarang 2 tahun lebih di Bawaslu tidak pernah mengalami kendala berarti dalam mengawasi terutama di Humas Datin ya terkait kerja teman-teman di sebelah. Bahkan berkali-kali di momen resmi dan tidak resmi kita memberikan solusi yang memang kadang ya saling mengingatkan saja sih sebenarnya. Berarti konteks pencegahannya yang dikuatkan? Iya, pencegahan. Misalnya begini, saya tentunya karena pada saat periode pertama, saya justru masuk KP itu 2015 dalam posisi PAW dan saya masuk di divisi hukum. Nah di divisi hukum itulah saya ditempa. Dan pada saat ada, sehingga kalau gugatan MK itu pernah saya 1 bulan di MK itu. Ya kita tahu dan itu juga sebenarnya berkesan juga pada saat itu karena ada sebuah dokumen pemerintah yang disual oleh penggugat itu dan luar biasa di situ kami belajar banyak bahwa ternyata kesiapan kita menyusun jawaban dan dokumen-dokumen itu sebagai alat bukti dalam persidangan untuk meyakinkan majelis dan publik itu termasuk siapapun semua pihak dalam persidangan itu memang tidak main-main, harus kita persiapan betul. Nah, sehingga pada saat Bawaslu mengalami juga menghadapi sidang MK katakanlah begitu, meskipun posisinya sebagai pihak pemberi keterangan, apa namanya, kita sudah siap. Bahkan sebenarnya kalau kita mau berpangku tangan kan pada saat itu mestinya kan karena sudah ada lawyer. Iya betul. Justru lawyer ini secara aspek teknis mereka ini banyak bertanya ke kita sebenarnya. Jadi lawyer ini kan sebenarnya adalah corong kita nantinya pada saat itu ya di KPU untuk menyampaikan tangkisan atau jawaban kita terhadap gugatan di MK. Nah, ternyata dalam interaksi kami dengan lawyer itu banyak ilmu di situ. Memang itu tadi kesiapan kita untuk sesuai dengan fungsi kita di teknis penyelenggaraan itu harus ada. Sehingga yang kedua tentu mengawasi pekerjaan teman-teman di sebelah itu ya kalau bisa bukan sedikit banyak, kalau bisa sebanyak-banyaknya kita tahu. Iya. Dunia teknisnya. Betul. Iya, sehingga jadi kita tahu celahnya di mana mau diantisipasi. Dan ketika kita tahu, tentu kan ada pencegahan. Betul. Ada pencegahan. Karena kan ya sama juga dengan dunia kerja lainnya, selalu ada pepatah bijak bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Lebih baik mencegah kalau daripada menindaki. Iya, betul. Ya, menindaki itu adalah jalan terakhir ketika ruang-ruang itu sudah tidak ada. Iya, betul. Siap. Ya. Berarti konteks pencegahan mesti dikuatkan dalam sisi Bawaslu-nya karena Kak Alam ini sudah memahami betul bagaimana teknis penyelenggara pemilu, jadi celah-celah yang memungkinkan terjadi dugaan pelanggaran berikutnya diantisipasi di awal sehingga itu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di tahapan pemilu atau pilkada. Nah, selanjutnya Kak, kan ini KPU tidak sedikit yang menjadi termohon atau teradu di DKP, baik di DKPP maupun di Bawaslu. Kira-kira secara psikologi ini, saya ini kan 2 periode di KPU. Wah, saya ini harus membela teman-teman di KPU ini karena saya kendati pun misalnya saya di Bawaslu. Ada nggak perasaan psikologi itu yang muncul ketika melihat teman-teman di KPU secara kelembagaan ya kan bisa saja kita merasa bahwa ini kayaknya teman-teman harus dibela atau tetap teguh pada pendirian bahwa kalau salah kita harus kuatkan dalil untuk menguatkan kesalahan atau ada harus dilakukan pembenaran terhadap suatu kesalahan, Kak? Ya,
Jadi ya memang kalau konsepnya pembenaran dan kebenarannya bisa jadi yang analisis Pak Pipin itu bisa terbukti, tetapi sebenarnya bukan cuma di saya atau di Bawaslu yang menjadi pertanyaan dilematis begini. Di majelis katakanlah DKPP juga ini kan mereka juga punya background KPU, background Bawaslu. Betul. Ya. Ada yang pernah di KPU, ada yang pernah di Bawaslu. begitu, Ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak pada prinsipnya tidak masalah sih yang begitu, karena kalau kita tahu tugas, fungsi dan kewenangan kita kan fungsi sudah diatur dalam undang-undang dan itu sudah saling menghargai. Bahkan kalau saya lihat justru kerja-kerja pengawasan Bawaslu ini sangat membuat terang benerang sebuah persoalan. Ya, itu justru membantu itu. Makanya meskipun pola kita adalah lebih mengedepankan pencegahan, tetapi toh kalau terjadi residu misalnya katakanlah sehingga kita lakukan penindakan katakanlah sampai rekomendasi, itu justru rekomendasi Bawaslu itu menjadi pertimbangan utama majelis ya. Saya lihat ya, kami lihat ini dalam sebuah persidangan di MK itu bahwa memang peran Bawaslu sampai di persoalan terpahit pun persoalan rekomendasi itu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara, terutama di persoalan akuntabilitas dan transparansi. Karena dan masyarakat melihat itu, ya masyarakat melihat itu bahwa peran Bawaslu baik dari sisi pencegahan dan apalagi di penindakannya itu sangat membuat terang benderang sebuah persoalan di dunia penyelenggaraan. Oh, jadi menjadi instrumen untuk mewujudkan terang benderang suatu peristiwa, baik di etiknya maupun di perselisihan hasilnya. Oh, begitu ya. Jadi tidak ada soal kemudian psikologinya berubah ketika KPU teradu kemudian Bawaslu harus memberikan keterangan yang menguatkan atau sebaliknya. Itu di tempat berbeda. Di tempat berbeda. Iya. Oke. Berarti kalau bicara soal tugas, kewenangan dan tanggung jawab itu harus lurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kak Alam mengampu divisi humas ini kan tentu harus lebih kuat terhadap branding kelembagaan Bawaslu. Nah, kalau di tahapan mungkin kan banyak kemarin kita ikuti agenda-agenda kehumasan Bawaslu Sulsel ini yang cukup menarik juga menjadi terobosan dengan melibatkan begitu banyak teman-teman pegiat eksternal, kemudian sosialisasinya terus digencarkan. Tetapi pasca tahapan pemilu, kira-kira dari sisi kehumasannya apa pentingnya ini penyelenggara pemilu mesti untuk tetap dijadikan sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan lajunya demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak Pipin. Sekali lagi mungkin juga saya diuntungkan dengan kedivisian ini karena baik di tingkatan pimpinan RI beserta sekretariat RI termasuk di provinsi, sekretariat dan pimpinan di kabupaten kota di Sulsel itu kebetulan saya beruntung mendapatkan suasana yang kekeluargaan yang luar biasa cairnya. Karena kehumasan itu kan secara person itu lebih banyak di persoalan perilaku orang. Betul, perilaku orang. Jadi kalau kita di beberapa segmen pekerjaan lain, katakan divisi lain mungkin kita konsen di persoalan aturan dan sebagainya. Tapi di kehumasan ini bagaimana kita mempelajari psikologi orang, bagaimana membangun pola komunikasi, sosialisasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah dua tahun ini kena suasana itu khusus untuk Sulawesi Selatan dan tentu bantuan dari kabupaten kota. Sudah beberapa penghargaan dari pimpinan, bahkan lembaga eksternal juga memberikan apresiasi kehumasan ke Bawaslu Provinsi Selatan. Beberapa kali dapat Sulsel itu penghargaan. Itu dunia dan terobosannya dan alhamdulillah juga teman-teman media ya, mitra kita, NGO itu sangat mensupport juga. Dan sampai sekarang teman-teman ini saking percayanya dengan Bawaslu Provinsi Selatan, satu baris saja atau ya katakanlah beberapa tidak terlalu banyak yang kita memberikan informasi, mereka mampu mendesain dan mengelola dengan baik pekerjaan kita untuk dipublikasikan oleh mereka. Ya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu rigid mereka bertanya karena mereka mempercayai pola komunikasi yang kita bangun selama ini, dan itu kesukaan dan keberuntungan
kita berada di kehumasan di Sulawesi Selatan. Siap. Berarti pada intinya bahwa ketika bicara soal konteks eksistensi kelembagaan, kerja kolaboratif yang paling diutamakan. Karena kepercayaan teman-teman media inilah kemudian yang mampu untuk membangun citra bahwa Bawaslu ini sepanjang non tahapan masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Termasuk kan salah satu di antara kegiatan kita pada hari ini di Kabupaten Bone adalah berkaitan dengan asistensi kehumasan Bawaslu Bone. Dan kami di provinsi sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu Bone termasuk malam ini. Iya. Siap. Salut kita. Kemudian mungkin satu dari ini yang terakhir dan nanti akan ada selanjutnya. Bahwa selain daripada mengampu divisi humas, mengampu divisi datin, data informasi ini kan sangat beragam, Kak. Ada yang data dikecualikan lah. Kalau lihat undang-undang keterbukaan informasi publik kan begitu. Apalagi kendati pun misalnya kita ini leg spesialis lembaga pengawas pemilu, tetapi kita tidak bisa melepaskan diri bahwa cantolan kita ketika bicara soal ketentuan peraturan perundang-undangan, ada undang-undang khusus yang mengatur informasi publik. Kita harus tetap menjadikan itu sebagai dasar. Nah, keterbukaan informasi publik Bawaslu sampai hari ini sejauh mana, Kak? Kira-kira memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat? Iya, tentu kan Bawaslu dalam ini adalah satu dari beberapa lembaga publik yang memang harus tunduk dengan aturan PPID ya. Kalau istilah kita PPID itu, karena keterbukaan informasi publik ini memang juga sejalan dengan prinsip penyelenggara. Asal prinsip terbuka. Akuntabilitasnya. Akuntabilitas. Jadi saya kira sisa kita memang memanage. Kalau di petunjuk terakhir ini, bagaimana kita mengelola data informasi ini? Karena kenapa humas dengan datin ya? Humas datin ini satu paket karena bagaimana mungkin kita mempublikasi sesuatu kalau tidak ada sumber datanya? Nah, datin di Bawaslu itu kan adalah bank data. Ya, bank informasi juga. Jadi untuk mempublikasi data atau informasi itu tentu harus kuat di datinnya, baru tentu akan bagus juga mempublikasinya secara kehumasan. Dan kita menuju ke sana sebenarnya. Kita menuju ke sana bagaimana secara perlahan dan tidak dalam waktu cukup lama juga kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi keinginan publik dalam dunia pengawasan. Berarti informasi publik ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat sepanjang tidak dikecualikan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sempat juga kita dapatkan bukan semacam instruksi, tetapi ada penyampaian dari Bawaslu Provinsi bahwa teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota harus memastikan semua informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dibuat secara mudah, transparan, dan betul-betul dijadikan sebagai kesempatan agar masyarakat dapat mengakses informasi publik yang ada di Bawaslu, agar masyarakat juga dapat mengetahui sumber data dan referensi yang ada di Bawaslu tingkat kabupaten kota khususnya. Jadi memang sudah kita mengarah ke sana. Cuma memang karena kita ini adalah juga sebuah lembaga, apalagi lembaga hierarkis. Karena kita dalam efek dari pekerjaan kita ini kan terbiasa juga menghadapi namanya gugatan dari instansi manapun atau dari sebuah person, misalnya komisi informasi biasanya kalau begitu person. Nah, tentu on the track-nya itu adalah bagaimana kita melihat prosedur yang ada, dan itu standar sih sebenarnya di instansi lain, dan di Bawaslu sendiri tentu ada prosedur juga. Nah, persoalan apakah nanti kategorisasi setiap saat, berkala, serta-merta atau dikecualikan kan sama sih juga yang kita lakukan dengan instansi lain. Dan saya kira selama sesuai prosedur dan memang itu menjadi hak dari publik dan kewajiban kita untuk memberikan itu, saya kira di Bawaslu Provinsi Selatan termasuk di kabupaten kota itu tidak ada masalah. Siap. Oke, berarti yang terakhir, ini pertanyaan terakhir kita.
kita akan berikan pilihan. Bisa minum dulu. Oh silakan. Kita minum kopi dulu karena Iya. kita berikan dulu pilihan ke Alam ini. Ketika diberikan pilihan antara KPU atau Bawaslu, ke Alam pilih yang mana? berat ya. Berat. Ya, sebenarnya karena sebagai umat yang beragama bahwa 4 rahasia Tuhan, salah satunya saya tahu adalah rezeki. Iya, Itu kita serahkan saja, meskipun ada ikhtiar di dalamnya. Iya. Yang jelas, apapun amanah itu dan di dunia tempat kerja apapun ya kita maksimalkanlah amanah itu. Saya kira itu saja, bahwa ini adalah rezeki dan itu biar kalau dia mengalirnya sendirinya. Yang pasti bahwa melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siap. Berarti untuk pilihannya ke Alam tidak memilih tapi memberikan alternatif bahwa itu adalah rezeki yang kemudian diserahkan. Ya kita jalan saja, apapun tanggung jawab dan kewenangan yang diamanahkan oleh kita jalani. Ya, betul. Siap. Untuk terakhir, ini bukan pertanyaan, semacam closing statement untuk menutup acara kita diskusi kita pada malam hari ini. Kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman sekretariat khususnya di Bawaslu Kabupaten Bone ke depan dalam masa non tahapan, kira-kira dalam perspektif kehumasan atau informasi publik atau Bawaslu secara keseluruhan, apa yang mesti teman-teman kuatkan? Tentu ya, namanya belajar kan tidak pernah berhenti. Jadi kalau di dunia kerja kita ini tentu peningkatan kapasitas itu menjadi jangan pernah, tetap lanjut terus peningkatan kapasitas itu. Kemudian tetap juga integritas, ya. Integritas baik di teman-teman komisioner maupun di sekretariat, karena rakyat sudah mempercayakan kita untuk bekerja di dunia pengawasan ini, sehingga rawatlah amanah itu, rawatlah kepercayaan itu, karena kalau amanah di dunia penyelenggara ini kita mampu jalankan dengan baik, insya Allah bagaimanapun demokrasi ke depan kita bisa lewati bersama sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Ya, siap. Berarti pengembangan kapasitas dan integritas harus tetap dijaga sampai akhir hayat. Siap. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Dalam hal ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, di kolom komentar YouTube Bawaslu Kabupaten Bone kita sediakan, atau di media sosial Bawaslu Kabupaten Bone, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, dan ada satu lagi bahwa kita punya kontak person untuk masyarakat di Kabupaten Bone yang ingin menyampaikan apa saja atau diskusi dengan Bawaslu, dan kita fasilitasi ruangan ini ruangan yang kita buat Kak untuk memberikan nuansa bahwa teman-teman NGO, teman-teman pegiat mau diskusi soal kepemiluan, demokrasi dan pilkada, kita buka ruang itu. Terbuka seluas-luasnya seperti yang disampaikan oleh Kak Alam tadi. Mantap. Oke, sekian dari kami menyampaikan permohonan maaf karena mengganggu waktunya Kak Alam, dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam awas dulu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Oke.